Ketemu kembali dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Ya, rekan-rekan, dari hasil diskusi saya dengan para viewer saya, baik di IG, di Facebook maupun di YouTube, yang utamanya di YouTube ya. Terima kasih sudah diskusi. Ya, jadi rekan-rekan nggak usah sungkan-sungkan, bimbang ya, diskusi aja. Dan saya mohon maaf kalau belum terjawab, itu biasanya saya sibuk ya. Tapi terus aja tanyakan, kalau belum saya jawab, tanyakan terus gitu ya. Supaya saya ingat, karena kan banyak ya yang diskusi dengan saya, jadi kadang-kadang terlewat gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, benar maaf ya. Nah begini, dari hasil observasi, saya lakukan observasi ke mereka ya. Jadi banyak yang belum tahu rangkaiannya. Ini banyak yang belum tahu rangkaiannya ya. Rangkaiannya itu apa sih? Nah, dari judul bab 1, bab 2 sampai bab 5, itu kalau 5 bab. Ada juga tugas akhir yang 4 bab ya. Itu masing-masing tergantung perguruan tinggi ya, bebas ya. Nah, tapi ini yang penting. Jadi banyak yang rekan-rekan mahasiswa itu pas mau bikin skripsi itu atau tugas akhir atau tesis atau disertasi itu ternyata mereka nggak paham rangkaiannya, ya rangkaiannya itu nggak tahu. Nah ini yang membuat rekan-rekan terkendala dalam menyusun ya. Jadi pada saat menyusun ya terkendala. Nah itu masalahnya apa? Kurang memahami rangkaiannya atau malah nggak tahu ya, bahwa dari judul sampai terakhir simpulan saran itu terangkai ya, terangkai. Nah ini saya perlihatkan rangkaiannya ya, baik itu tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, itu semua juga sama, itu kan penelitian ya. Kalau tugas akhir untuk diploma, skripsi itu untuk skripsi itu untuk S1, tesis S2, S3-nya disertasi, semua sama, itu adalah penelitian, bagian dari penelitian. Oke ya, saya perlihatkan. Nah ini rangkaiannya nih ya. Ini rangkaian penelitian dari bab 1 sampai bab 5. Kalau 5 bab, kalau 4 bab ya berarti bab 3 dan 4-nya digabung ya. Ya, atau bab 2 dengan bab 3 digabung, itu hanya teknis saja ya, teknik. Tapi pada intinya bahwa ada 5 hal yang menjadi catatan atau isi dari penelitian ya. Isi dari penelitian itu 5 hal ya. Nah, terserah apakah bab 2 dan bab 3 digabung atau bab 3 bab 4 digabung ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu teknis ya, sekali lagi tergantung perguruan tinggi ya. Tapi pada dasarnya semua sama di seluruh dunia juga ya begini ya. Ya hanya teknis implementasi masing-masing perguruan tinggi itu berbeda ya. Nah, ini yang pertama judul. Jadi kalau menurut hemat saya, apakah judul dulu atau masalah? Lebih mudah cari judul dulu. Kalau cari masalah tuh biasanya terlalu banyak masalah, akhirnya saking banyaknya jadi bingung bikin judul ya. Tapi itu menurut saya, nanti silahkan kalau ada dosen pembimbingan, dosen pengampunya, silahkan. Kalau berbeda nggak apa-apa. Tapi yang penting ada judul, ada masalah ya. Ya, masalah itu bab 1 itu yang dicatatkan di bab 1 itu adalah masalah ya. Masalah itu apa sih? Ada latar belakang, ada identifikasi, ada rumusan ya. Ada juga yang nggak pakai identifikasi dari latar belakang langsung ke rumusan. Jadi bab 1 menceritakan kenapa kita meneliti, itu intinya ya. Bab 1 itu diceritakan tuh kenapa kita meneliti ya. Di situ tuh makanya di bab 1 itu ada hal-hal yang terkait dengan lokus ya, lokasi penelitian, kemudian ada juga variabel ya, diceritakan variabel yang diteliti itu apa sekilas ya, karena nanti ada bab 1 ada bab 2. Kalau bab 1 itu hanya sekilas ya, memperjelas. Kalau bab 2 itu lebih ya rangkaian teorinya ya, itu bab 2 itu diperjelas ya. Ya, itu jadi bab 1 tuh menceritakan tentang masalah, itu bab 1 ya. Nah, kemudian kalau bab 1 ada masalah, maka ada 2 hal yang kita lakukan. Nah, yang pertama
cari teorinya. Ya, teori itu bisa dari textbook, dari jurnal ya. Nah, sekarang itu lebih banyak cenderung ke jurnal karena jurnal itu lebih konkret ya, hasil penelitian ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu teori textbook dilengkapi dengan jurnal atau jurnal dilengkapi dengan teori, yaitu terserah ya, silakan. Tapi bab 2 itu menceritakan tentang teori, itu bab 2 tuh ya. Nah, terus bab 3, ini kalau 5 bab ya, kalau bab 3 metodologi penelitian itu menceritakan kita mau meneliti lapangan. Jangan lupa, ini kan ada dua hal ya. Yang pertama cari teorinya, yang langkah kedua itu kita apa yang harus kita lakukan dalam penelitian lapangan. Jadi metodologi penelitian itu terkait dengan penelitian lapangan ya. Jadi cara-cara, ketentuan ya, syarat itu ada di bab 3 ya. Itu ya. Jadi sekali lagi ya, bab 1 itu cerita tentang masalah ya, masalahnya apa, argumennya apa penjelasan kita, apa pentingnya meneliti, itu bab 1. Bab 2 itu langkah pertama cari teorinya ya. Langkah kedua adalah persiapan penelitian lapangan. Kalau udah ada teori, kita lakukan persiapan penelitian lapangan. Jadi bab 3 itu persiapan penelitian lapangan ya. Bukan di lapangan bola, artinya lapangan sekitar lokus kita ya, kita lakukan penelitian. Nah, itu bab 3 itu metodologi penelitian itu isinya ya. Metodenya apa, instrumen penelitiannya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Ya tergantung, kan macam-macam metode ya. Ada kuantitatif, kualitatif, ada eksperimen, kemudian ada mix ya. Terus ada juga kualitatif yang harus pakai angka ya. Ya itu bisa juga yang di mix itu ya, atau ya, itu teknis ya, silahkan. Kemudian bab 4 itu adalah hasil. Jadi penelitian lapangan dipersiapkan di bab 3 ya. Bab 3 itu persiapan penelitian lapangan ya, langkah-langkahnya, metodenya dan sebagainya itu di bab 3. Nah, hasil kita melakukan penelitian lapangan disimpan di bab 4 ya. Itu hasil. Terus bab 5 itu intisari dari bab 4 itu adalah bab 5. Bab 5 menjawab bab 1. Jadi terangkai semua dari bab 1, 2, 3, 4, 5 itu terangkai ya, mengalir. Jadi nggak parsial, nggak masing-masing berbeda, enggak, itu rangkaian. Nah, ini hal ini yang perlu Anda pahami ya, bagi yang mau meneliti, membuat tugas akhir, skripsi, disertasi, ya, tesis. Nah, ini yang perlu diteliti. Nah, ini penjelasan ya. Nah, untuk rekan-rekan yang mau minta file ini silahkan tinggal sampaikan di komentar ya. Di komentar nggak usah ragu-ragu atau di WA kan saya kirim ya. Karena juga diskusi ini aja yang sampai 50 kali ya tanya jawab dengan saya, ada yang sampai 50 kali ya, dan akhirnya selesai dengan hasil yang bagus ya. Selamat ya kalau yang sudah hasilnya bagus, sukses untuk Anda. Dan terus sukses ya. Nah, tapi ini penting ya penelitian, karena penelitian itu kan bisa diimplementasikan. Banyak hal yang kita implementasi lakukan terkait dengan konsep penelitian. Ya, itu yang harus Anda tahu. Kenapa? Karena banyak hal yang kita hadapi sehari-hari itu ada masalah. Jadi kalau ada masalah di situ ada penelitian. Ya, jadi penelitian itu harus bisa diimplementasikan, nggak sekedar bikin tugas akhir skripsi, tesis, disertasi aja, tapi harus bisa diterapkan pada hal yang bersifat sehari-hari. Kenapa? Karena ada masalah. Di mana ada masalah, ada proses pemecahan masalah, ada kesimpulan, cara, solusi. Nah, itu jadi kalau istilah saya itu penelitian itu adalah sistem. Ada input, proses, output. Input itu adalah masalah, output itu adalah proses pemecahan masalah ya. Bab 2, 3, 4 itu kan proses ya. Bab 5 itu adalah output ya. Itu saja rekan-rekan, sampai ketemu lagi dan semoga sukses selalu dalam menyusunnya ya. Kalau yang sudah nyusun tapi belum masih ada juga yang udah nyusun masih belum paham. Nah, ini saya kasih pemahamannya. Kenapa? Karena penelitian itu harus bisa diterapkan dalam hal sehari-hari. Oke, sampai ketemu lagi dengan Edwin Sujono Tunas Bakti.